endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time, woo, all the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are good. Mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Yeah. Your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship
mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time, woo, all the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good You and are your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. Good and your mercy endureth forever. Yes, Lord. Yes, Lord. People from every nation, generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Hallelujah, hallelujah. Show you who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout of praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good You and are your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Shalom, selamat datang dan selamat kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kasih setia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau. Hari ini kami ada untuk memuliakan nama Tuhan, membesarkan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan hari ini, bahkan setiap jemaat yang beribadah hari ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, antar jemaat Tuhan yang akan beribadah di gereja menuju tempat ini dengan keadaan selamat, dengan sukacita Kristus.
Dan biarlah jemaat Tuhan yang beribadah di rumah dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu, memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bersama katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan pujian
kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkaulah hidup kami, Engkau sumber segalanya dalam hidup ini. Engkaulah pujian hidup kami, Engkaulah kemuliaan kami, bagian kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah upah, Engkaulah bagian, Engkaulah milik kami yang kekal. Tiada yang seperti Tuhan, tiada yang seperti Tuhan. Oh haleluya, ajaib sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang selamatkan dan menebus kami. Bukan oleh karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi hanya oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan saja. Haleluya, anugerah yang ajaib, anugerah yang ajaib, anugerah yang tiada terbayangkan, anugerah yang tak dapat dibayar, anugerah yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita bersyukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Percaya di sini hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan dan ada kekuatan. Amin. Haleluya.
yang bebaskan, lalu berikan Ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa dunia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. ada pengharapan dalam kuasanya Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, kita percaya dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, cepat sekali. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya andalan dalam hidup kita, satu-satunya pribadi menjadi sumber berkat, sumber pertolongan dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi umat Tuhan sama-sama bangkit dari diri kita mau katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Benar Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sebab Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup ini.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber pemulihan, sumber kesembuhan dan pertolongan dalam hidup kami. Bahkan yang lebih dari semuanya, Engkau sumber keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Bukan oleh karena perbuatan baik kami, tapi hanya oleh anugerah belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian dan sembah kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang menolong hidup kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya saat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah dan saya menyampaikan shalom juga untuk jemaat yang beribadah di rumah, terutama mereka yang sedang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan sumber penyembuh yang akan memberikan kekuatan, kesehatan dan menyembuhkan dengan sempurna. Puji Tuhan, melayani Tuhan ya. Dan tentunya untuk jemaat yang beribadah di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin men-sharekan tentang hidup dekat dengan Tuhan, sebuah tema yang sederhana tetapi punya makna yang dalam. Mungkin kita berkata bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan, tetapi hari ini saya ingin berbagi bagaimana konsep dekat dengan Tuhan itu kita bangun. Karena ada orang yang berkata saya dekat dengan Tuhan, tetapi kehidupan rohaninya sangat rapuh. Sehingga ketika ada masalah yang terjadi, jelas terlihat bahwa dia kemudian mengundurkan diri dari gereja, artinya tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan, dan bahkan juga berefek kepada hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa kehidupan rohaninya sangat rapuh. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-23. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, kita membaca ayat ini. Mazmur 73 ayat 23, 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tanganku. Di dalam kehidupan ini tidak dipungkiri bahwa kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Masalah digambarkan seperti hati yang pahit, ya. Nah, hati yang pahit atau merasa pahit di sini bukan berarti menunjuk kepada orang yang menyakiti orang lain sehingga dia merasa pahit. Tetapi ini menggambarkan tentang kehidupan yang sedang mengalami intimidasi masalah, ya. Tentang kehidupan yang tidak nyaman, tentang kehidupan yang sedang bergumul dengan masalah, ya. Dikatakan pinggangku menusuk-nusuk rasa sakit, ya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Nah, bukan membandingkan bahwa orang percaya atau umat Tuhan itu seperti hewan, tetapi ini berbicara tentang ketika masa-masa sulit, keadaan yang terpuruk dihadapi oleh orang-orang percaya, maka keberadaannya seperti orang yang tidak mengerti apa-apa, menjadi bodoh. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, pemazmur berkata, seperti hewan aku di dekatmu. Dan ada penekanan yang sangat penting, tetapi aku
tetap dekatmu. Engkau memegang tanganku. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, baik kita sedang mengalami masalah, pergumulan, tantangan, apapun bentuknya, tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Saya berkata bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya bukan berarti bebas dari masalah. Setuju? Bukan berarti bebas dari pergumulan atau tantangan. Tetapi yang jelas, dari setiap masalah yang menerpa kehidupan kita, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Amin. Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 23 tadi, ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang memahami keadaan kita, kondisi kita, dikatakan Engkau Tuhan memegang tanganku. Engkau Tuhan memegang tanganku. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang beriman yang hidup dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu ditopang oleh Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan kita. Amin. Tuhan tahu ketika kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita sedang mengalami masalah, termasuk sakit penyakit, namun kita tetap dekat dengan Tuhan. Di sanalah kunci di mana Tuhan menurunkan tangannya dan mengangkat kita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Menjadi orang percaya, saya sudah katakan tadi, tidak lepas dari pergumulan, tantangan dalam hidup. Karena ini adalah realita selama kita berada di dalam dunia ini. Tetapi yang pasti kita punya Tuhan, sumber kekuatan yang akan terus menopang hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Nah, bagaimana agar kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin kuat? Karena saya katakan tadi, ada orang Kristen percaya bahwa Allah adalah sumber pelindungan, sumber penolong dan sebagainya. Menunjukkan bahwa dia adalah dekat dengan Tuhan. Tetapi tatkala menghadapi situasi kondisi yang terpuruk, maka kerohaniannya juga terpuruk. Kedekatan kepada Tuhan sudah mulai tergerus dengan masalah. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana agar kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin bertumbuh kuat. Saudara, sebuah kebiasaan yang baik yang kita bangun, yang namanya kesukaan, yang menjadi kegemaran kita, itu yang akan terus memotivasi kehidupan kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Hal yang pertama adalah bicara tentang kesukaan. Kita bisa bertumbuh kuat di dalam kedekatan dengan Tuhan ketika kita menanamkan hal yang ini. Sesuatu yang sangat sederhana tetapi ini penting. Menanam kesukaan, membangun kegemaran dalam hidup kita. Amin. Kalau kita punya kesenangan atau punya rasa suka terhadap barang yang kita mau, maka saya percaya kita akan berupaya untuk membelinya. Ya. Demikian, kalau kita membangun sebuah kebiasaan yang namanya punya kesukaan, punya kegemaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ini akan terus membangun dasar kedekatan kita dengan Tuhan.
Di dalam Mazmur 73 ayat 28 di sana dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat pelindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Aku suka dekat pada Allah. Luar biasa kalimat, aku suka dekat pada Allah. Kata suka ini, saudara, di dalam bahasa Ibrani dikatakan tobe, T-O-B-E, tobe. Apa itu tobe? Ternyata tobe ini mengandung makna yang sangat dalam. Ketika kita dekat dengan Allah, maka dikatakan aku suka dekat dengan Allah karena apa yang aku suka, apa yang aku mau merupakan kebahagiaan bagiku. Itu tobe. Mendatangkan sejahtera di dalam diriku, merupakan keuntungan bagiku, dan juga merupakan kesenangan yang memberikan kepuasan di dalam batinku. Dan ini juga merupakan hal yang memperkenankan hati Tuhan. Nah, luar biasa ketika kita dekat dengan Tuhan dengan perasaan yang suka dengan Tuhan. Seperti seorang pria yang suka kepada seorang perempuan. Jangan sampai pria suka sama pria, nah ini bahaya. Seperti seorang kekasih yang suka kepada kekasih jiwanya. Maka demikianlah kita dengan Tuhan. Hubungan suka ini yang harus terus dipelihara. Kadang-kadang istri saya menyeletuk, papa ini tidak romantis. Kalau jalan jarang digandeng. Kemudian saya beralibi, kan kalau mau menyatakan rasa suka, rasa cinta kan tidak harus gandeng kan begitu. Ini cuma alibi saja. Tetapi sebetulnya ini adalah sebuah pernyataan bahwa seorang istri ketika digandeng oleh suami itu merasa senang sekali. Ketika kita menumbuhkan rasa suka kita, rasa cinta kita, rasa kasih seperti yang Ko John bilang tadi kepada Tuhan, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap berkata, Engkau Tuhan Allah yang baik. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan justru ketika kita mengalami masalah yang pelik dalam hidup ini, maka iman kita terus dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, menjadi orang Kristen ketika dekat dengan Tuhan harus merasakan detak jantung Tuhan. Nah ini kan bahasa puisi, ya, bahasa puitis. Tetapi artinya betapa perasaan suka dekat dengan Tuhan ini memberi kebahagiaan, memberi sejahtera, adalah keuntungan, adalah kesenangan, dan mendatangkan kepuasan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, yang berimbas kepada perasaan, pikiran, dan kinerja kita, ya, aktivitas kita. Bahkan mungkin di dalam diri kita, ya, karena seiring dengan masalah yang terjadi kemudian mengganggu emosi kita, mengganggu perasaan kita. Sepertinya di dalam ini kosong. Tetapi saya berkata, kalau Bapak Ibu Saudara menaruh rasa suka kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara tidak akan berpisah dari kasih Tuhan. Akan tetap dekat dengan Tuhan, bahkan juga melekat dengan Tuhan. Ketika pemazmur, dalam hal ini Daud, dia dekat dengan Tuhan. Kemudian dia mengungkapkan di dalam mazmurnya,
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Apa? Ada kekuatan baru. Selain Tuhan memberikan ketenangan dan kekuatan, juga Tuhan berikan di dalam orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi membangun kebiasaan rasa suka, rasa cinta kepada Tuhan ini penting. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka marilah kita membangun kebiasaan menaruh rasa suka, gemar, kesenangan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terfokus pada masalah yang terjadi. Tetapi hati kita terfokus karena kita cinta Tuhan. Amin. Ketika kita cinta Tuhan, saya percaya kita akan terus semakin dekat dengan Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, ya. Jadi kita yang suka dekat dengan Tuhan, maka di dalam kedekatan itu ada kekuatan ketenangan yang Tuhan akan berikan, ya. Ada kekuatan damai sejahtera sekalipun mungkin sedang mengalami masalah dalam hidup ini. Sedang mengalami sakit. Dan kekuatan damai sejahtera itu bukan hanya bicara tentang kepuasan di dalam batin kita. Tetapi yang namanya shalom di sini juga bicara tentang selain kepuasan, selain kemakmuran, juga bicara tentang keselamatan di dalam Tuhan. Kesembuhan di dalam Tuhan, amin. Pemulihan di dalam Tuhan. Pemulihan juga bisa bicara tentang baik aspek fisik kita maupun aspek ekonomi atau pekerjaan. Jadi ketika kita menaruh kesukaan, rasa cinta yang dalam kepada Tuhan, ini akan membuat kita di dalam kedekatan dengan Tuhan bisa mengalami kekuatan dan ketenangan, bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kedekatan kita bisa mengalami kekuatan yang luar biasa terus-menerus hadir dalam hidup kita. Yang kedua saya tulis di sini adalah menanamkan sebuah komitmen dan konsistensi hidup kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 22 yang sudah saya bacakan tadi, ya. Di sana ada rasa pahit, kemudian pinggang menusuk-nusuk. Artinya ini kehidupan yang sedang menderita, sedang mengalami masalah. Karena di dalam konteks Mazmur ini ternyata memang itu berbicara tentang kondisi umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya. Kalau kita bicara tentang virus corona, nah itu termasuk di dalamnya. Karena virus corona kan juga berimbas kepada masalah ekonomi dan sebagainya, ya. Dan berimbas kepada fisik, bahkan juga kematian. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, maka kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan komitmen kita, dengan konsistensi kita. Ya. Bicara tentang komitmen dan konsistensi, ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ya. Saling berkaitan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Maka di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 22, ketika kita mengalami masa-masa yang pahit dalam hidup ini, masa-masa yang menderita, penuh pergumulan, tantangan, baik di dalam rumah tangga, secara kesehatan, secara ekonomi dan sebagainya. Maka Tuhan bilang,
Kita harus terus berkomitmen kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita harus konsisten, artinya janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka janji itu harus tetap melekat kuat di dalam hidup kita. Di dalam iman kita sebagai komitmen kita dan konsistensi kita untuk mengiring dan melayani Tuhan. Terutama juga adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus membangun hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Penuh dengan komitmen apapun yang terjadi. Amin. Jemaat Tuhan secara khusus yang ada di rumah, bahkan mereka yang sedang mengalami sakit, dengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan akan melawat engkau ketika hatimu tetap terfokus pada Tuhan, ketika hatimu melekat kepada Tuhan dengan semua komitmen, janji kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupnya, pengorbanannya, darahnya yang tercurah, menjanjikan mujizat, menjanjikan kesembuhan bagi sakit. Dan terimalah dengan iman, karena itulah janji Tuhan. Dan kita yang ada di sini, kita tetap berkomitmen dan penuh dengan sebuah ketetapan hati untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi, apapun kondisi kita. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Yang luar biasa lagi dari arti yang disampaikan oleh pemazmur, aku tetap dekat dengan Tuhan, ya, dengan sebuah komitmen dan konsistensi hidup kepada Tuhan. Ternyata kata tetap di sini yang berkaitan dengan komitmen dan konsistensi tadi, ini memiliki arti yang sangat-sangat dalam sekali. Ya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan tamid. Tamid ini adalah ternyata ketika kita berkomitmen untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ini bicara tentang sebuah korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kenapa di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 23 ini ada kalimat, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Ternyata ini berhubungan dengan sebuah korban, kalau di dalam PL, sebuah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan ternyata ini memiliki makna ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan komitmen kita, dengan konsistensi kita. Ini menunjukkan bahwa kita sedang melakukan korban bagi Tuhan. Dan persembahan korbannya apa? Bukan binatang. Itu dalam PL. Tetapi persembahan korbannya adalah diri kita. Segenap hidup kita. Ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di dalam kedekatan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami penderitaan, mengalami masalah. Tetapi kita tetap berkomitmen mempersembahkan korban. Dikatakan tamid ini mempersembahkan korban. Persembahan sehari-hari. Ya, sehari-hari berarti tiap hari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan berfokus pada masalah. Tetapi marilah kita berfokus pada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mempersembahkan korban. Yaitu hidup kita. Sepenuh kepada Tuhan. Jadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Korban di dalam PL ketika binatang dipersembahkan bagi Tuhan, maka asapnya naik. Dan kemudian diterima oleh Allah Sang Khalik langit dan bumi.
Ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban, maka firman Tuhan berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Maka apa yang kita lakukan di dalam kedekatan kita kepada Tuhan adalah hidup yang dipersembahkan sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan dengan kedekatan, dengan korban hidup kita kepada Tuhan. Apa sih masalah yang sedang kita alami hari-hari ini? Itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk diselesaikan untuk kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita berfokus kepada kedekatan kita dengan mempersembahkan hidup kita secara komitmen kita dan konsistensi kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara yang kasih, itu yang Tuhan mau ada di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah supaya kedekatan kita semakin kuat, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Marilah kita selalu memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini dalam konteks yang sama. Supaya kedekatan kita bertumbuh kuat. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala persoalan hidup ini. Marilah kita menjaga hati kita, hati yang tulus dan hati yang bersih. Apa itu hati yang tulus, hati yang bersih? Hati yang tulus dan bersih ini adalah dua kata yang saling terkait. Ini berbicara tentang karakter sebetulnya. Kehidupan yang berubah dan berbuah di dalam Kristus ya. Karakter Kristus. Nah, dan Tuhan menyenangi orang-orang yang memiliki karakter yang tulus dan bersih dalam hidupnya, dalam hatinya. Dan dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Allah itu baik. Dan kata baik di sini menunjukkan sebuah kebaikan yang melebihi idealisme kita. Sesuatu yang kita anggap terbaik bagi kita. Tetapi kalau Tuhan yang memberi, itu lebih baik yang kita anggap terbaik bagi kita, menurut kita. Tuhan memberi yang lebih baik kepada orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Kalau saya berikan contoh, ketika kita menyanyikan sebuah pujian, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Ketika kita bernyanyi seperti itu, harusnya kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus, kita punya sifat yang sama seperti kebaikan Tuhan. Dan tergambar dari ketulusan dan kebersihan hati kita. Orang melihat hati kita tulus, hati kita bersih. Sebagaimana yang kita ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dengan kata lain, orang bisa melihat Kristus yang ada di dalam diri kita karena ketulusan dan hati yang bersih. Ini sangat penting, karakter yang kuat di dalam Kristus. Sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, di masyarakat, kita bisa menjadi saksi dan berkat. Ya. Karena ketulusan, hati yang bersih, bicara tentang karakter seperti Kristus. Maka biarlah ini juga nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga keluarga kita, masyarakat ya, bisa melihat sebuah kesaksian yang luar biasa dari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan bahwa Tuhan pasti menopang hidup kita, terutama kita yang hidup dekat dengan Tuhan, yaitu mereka yang memiliki kesukaan dan komitmen, bahkan juga memiliki hati yang
tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita dan mendorong iman kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan sebuah kesukaan, komitmen, dan hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Maka dia adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama datang di hadirat Tuhan. Nyatakan dengan iman, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Engkaulah yang menyertai jalanku. Dan Engkau pula yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ya Tuhan, hanya dekat keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, aku rindu selalu dekat, aku suka dekat dengan Tuhan, dan aku berkomitmen untuk tetap dekat dengan Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber ketenangan dan sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru, Kaulah pelindunganku ya Tuhan.
hadapan Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Engkau, menikmati hadir-Mu ya Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sementara musik dengan lembut, YL Singer melantunkan pujian ini dengan setengah suara. Dan bagi jemaat yang beribadah di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, saya mengajak saudara berdoa secara pribadi. Secara khusus berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang mengalami sakit. Percayalah Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan mujizat dan kesembuhan. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita kepada mereka. Ya ralabalaba sikaralabalaba takaralabalaba. Ini doa kami Tuhan, rekan-rekan kami jemaat yang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan. Makasih Tuhan, Kau Allah sumber penyembuh, sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber jalan keluar yang akan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih. Juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami pergumulan baik ekonomi, baik pekerjaan, dan pergumulan apapun bentuknya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk rekan-rekan kita siapa saja. Mari kita berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Kau melawat setiap keluarga kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kelemahan, yang sedang bergumul dengan masalah. Kami percaya Tuhan hadir, menyatakan kuasa mujizat, menyatakan jalan keluar, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur di hadapan Tuhan buat anugerahnya yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kau memberkati aku, berlimpah-limpah.
kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan sebagaimana yang disabdakan untuk kita yang percaya kepadanya. Dialah yang menjadi sumber berkat, Ia akan memberkati setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Berkat kekuatan, kesehatan turun atasmu. Berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan turun atasmu. Berkat jasmani dan rohani turun atasmu. Turun atas keluargamu. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Diberikan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbung usahamu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga dengan berkat-berkat yang kau terima, engkau bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih-Nya yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Pulanglah dan terimalah, membawa berkat-berkat Tuhan. Mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap gunakan masker, ikuti protokol kesehatan, dan juga jaga kesehatan, minum vitamin, berolahraga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus yang sumber